Hai halo, bertemu lagi dengan saya Murinta Rosandini. Pada video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat seamless pattern atau pola repetisi motif satu langkah dengan menggunakan Adobe Illustrator. Dapat kita lihat hasil akhirnya akan seperti ini pada ukuran yang besar. Dan bagaimanakah cara membuat seamless pattern ini? Diawali dari modul berukuran yang lebih kecil. Saya sudah membuat modul ukuran 15 x 15 dan kemudian nanti akan diproses pada Adobe Illustrator dan hasilnya akan berulang seperti ini pada ukuran yang lebih besar. Bagaimanakah caranya? Mari kita mulai ya. Pertama kita siapkan dulu modul motif yang sudah kita punya, lalu silahkan komposisikan sedemikian rupa pada ukuran kotak yang lebih kecil. Saya menggunakan ukuran 15 x 15. Ini backgroundnya juga sudah diwarnai dan ini modul motifnya ada beberapa. Pada saat melakukan komposisi, fokus pada bagian tengah dan juga bawah serta kanan. Jadi bagian atas dan bagian kirinya jangan dulu diapa-apakan, karena nanti sistem repetisi satu langkah itu kan berarti harus berulang. Yang di bawah sini akan berulang di atas dan yang di kanan akan berulang di kiri. Bisa juga kita berfokus di sebelah kiri atau sebelah atas, jadi dibebaskan ya, asalkan kita memilih salah satu sisi saja, apakah sisi bawah atau sisi atas atau sisi kanan atau sisi kiri. Di sini saya berfokus di tengah, tentu saja di tengah ya, kemudian di sisi bawah dan sisi kanan. Nah, silahkan dikomposisikan dulu sedemikian rupa seperti apa motif yang ingin dibuat di bagian tengah, lalu pada bagian perpotongannya juga diperkirakan seperti apa. Berikutnya, jika sudah selesai, maka di bagian sisi bawah ini seperti prinsip repetisi satu langkah harus berulang di atasnya, karena motifnya nanti harus seamless, tidak berpotongan. Kemudian di sisi sebelah kiri ini, motif-motif yang berpotongan pada persegi modulnya harus berulang di sebelah kirinya. Kita mulai ya, bagaimana caranya. Caranya yang pertama kita select dulu semua bagian motif yang ada di bawah, kemudian kita pindahkan ke atas. Caranya adalah dengan menggunakan transform dan move. Karena ini ukurannya ada 15 cm, maka kita pindahkan ke atas sebanyak 15 cm. Baik, kita mulai saja. Object, transform, dan move. Tapi sebelumnya tidak lupa kita copy dulu, kemudian paste dengan cara Ctrl C dan Ctrl Shift V. Artinya itu berulang langsung pada atas yang sudah tadi di copy ya. Jadi ini sudah tercopy, jadi kita akan pindahkan ke atas. Object, transform, move. Nah, yang akan kita pindahkan adalah vertikalnya. Horizontalnya tetap di ukuran 0 cm dan vertikalnya ke atas, artinya minus 15 cm. Kita lihat previewnya seperti ini, sudah benar. Lalu kita klik OK. Hasilnya ini akan berulang atau berpindah sejarak 15 cm ke atas. Oke, sekarang kita pindahkan yang sebelah kanan. Dengan cara yang sama, jangan lupa Ctrl C, Ctrl Shift V. Ini akan otomatis mengcopy di atasnya. Object, transform, move. Nah, yang akan kita pindahkan ini adalah horizontalnya sebanyak minus 15 cm ke kiri dan juga 0 cm. Seperti yang sudah kita ketahui ya, kalau ke kiri maka kita menggunakan minus, ke atas pun begitu, kita menggunakan minus. Kita lihat previewnya, sudah oke, maka klik OK. Sudah jadi. Ini adalah motif yang akan kita ulang menjadi yang lebih besar, dan kita sudah pastikan ini motif-motifnya, modul-modul motifnya sudah tepat berulang di atas dan di kanan kirinya. Lalu bagaimana caranya untuk membuat ini agar dapat kita gunakan menjadi pattern? Caranya adalah kita memanfaatkan clipping mask pada Adobe Illustrator. Background yang sudah kita buat ini kita timpa di atasnya. Jadi dalam membuat clipping mask jangan lupa kita membuat 3
lapisan ya, seperti sandwich. Jadi atasnya persegi dengan warna background yang sama, kemudian modul motifnya, dan yang di bawahnya adalah backgroundnya. Hal ini untuk membuat clipping masknya dapat berhasil terlaksana. Caranya adalah tinggal Ctrl C dan Ctrl Shift V. Nah, maka dia akan otomatis tercopy di atasnya. Pastikan background ini juga tidak memiliki outline. Saya lupa mengingatkan, jadi jangan sampai ada outline-nya agar pada saat terrepetisi dia tidak tidak terlihat kotak outline-nya. Baik, mari kita copy dan Ctrl Shift V di atasnya. Lalu kita select semuanya, klik kanan, make clipping mask. Nah, ini sudah masuk semuanya, dan ini kita ulang. Ketika kita ulang ke kanan kiri, maka bisa dipastikan ini akan bersambungan. Namun dalam hal ini kita lihat ini masih ada motif yang tersisa ya, jadi motifnya masih belum terpotong sempurna. Ketika ini diulang, maka nanti dia akan menembus ke motif yang lainnya. Dapat kita lihat ini masih ada sisa-sisa dari motif yang terpotongnya, maka kita harus melakukan cropping. Namun sebelum melakukan cropping, kita save dulu file originalnya dengan mengcopy, agar nanti suatu saat kita mau mengubah, kita bisa menggunakan file original ini. Karena file ini harus kita crop dengan sisi perseginya. Seperti biasa kita menggunakan Pathfinder. Di sini ada crop, maka kita klik dulu objeknya, kemudian kita cari Pathfinder bagian crop, lalu kita klik crop. Nah, ini kita tunggu dulu progresnya. Ini sudah dipastikan akan terpotong ya. Nah, cara mudahnya adalah di Adobe Illustrator kita tinggal menuju pada swatches dan klik motif yang sudah tadi kita buat, drag pada swatches sebelah sini, maka dia akan otomatis tersimpan pada swatches. Bagaimana cara membuktikan kalau motif ini sudah bisa kita pakai berulang? Caranya adalah kita buat ukuran kain atau ukuran kertas yang lebih besar ya, ukurannya mungkin 100 x 100, kita coba 100 x 100 ini. Lalu udah saja kita tinggal klik motif yang sudah kita buat dan voila, ini sudah jadi dan terulang dengan baik pada ukuran yang lebih besar. Dapat kita lihat tidak ada perpotongan ya, jadi dia bersifatnya seamless. Mudah sekali bukan? Selamat mencoba.